Satuan Radio TV Publik Daerah Indonesia terlahir dari insan keluarga profesional, mengudara di bumi pertiwi, wujud ketahanan dan sumber informasi bangsa. Bersama dieratkan persatuan bangsa Indonesia, bukan semangat kebersamaan balik. Bangun daerah, buat Indonesia tangguh, teguhkan komitmen jati diri bangsa. Bersara ID, mencerdaskan kehidupan bangsa. Bersara ID, bangun daerah, buat Indonesia tangguh. Kobarkan semangat persatuan dan kesatuan untuk daerah maju Indonesia jaya. Singkirkan perbedaan, lakukan pertikaian. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Persada ID pilar budaya bangsa. Disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai daerah di tanah air, ekonomi, politik, pemerintahan, sosial, pariwisata, dan budaya. Bisa Anda simak setiap Senin hingga Jumat jam 9 pagi dan jam 2 sore waktu Indonesia Barat, jam 10 pagi dan jam 5 sore waktu Indonesia Tengah, jam 11 siang dan jam 6 sore waktu Indonesia Timur. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan rahayu. Salam jumpa pendengar LPPL seluruh Indonesia. Apa kabar Anda hari ini? Saya Indi Lasmi dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal sebagai radio host menyapa Anda di Berita Indonesia Live edisi Senin 29 Desember 2025. Berita Indonesia Live merangkum berita teraktual dari seluruh penjuru tanah air yang dikemas lugas, inspiratif, variatif, edukatif, disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID untuk menyiarkan baik. Sesi pertama akan menyampaikan informasi dari Radio Lansek Mania FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat, Radio Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, dan RKPD Denpasar, Bali. Berita pertama dari Radio Lansek Mania FM Kabupaten Sijunjung, Sumatera Barat yang akan menyampaikan informasi. Rayakan puncak peringatan Hari Ibu ke-97. Bundo Kaduang, Kabupaten Sijunjung, lakukan kegiatan pawai ba'aran nasi badulang dengan reporter Yelmi Rusman. Silakan informasinya. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar.
Ratusan Bundo Kanduang rayakan puncak peringatan Hari Ibu yang ke-97 dengan mengikuti kegiatan pawai Ba'arak Nasi Badulang berlangsung mulai dari depan Gor Sibinuang Sakti menuju Balairung Lansek Manih Kantor Bupati, Senin 22 Desember 2025. Terlihat ibu-ibu memakai baju kuruang basiba melakukan pawai yang diikuti oleh perwakilan Bundo Kanduang dari nagari-nagari yang ada di Kabupaten Sijunjung. Kegiatan tersebut dilepas langsung Bupati Sijunjung Beni Dwi Fayuswir didampingi penasehat Bundo Kanduang Nyonya Nedia Fitri Beni Dwifa, Ketua GOW Nyonya Dona Iradatilah, dan Ketua Bundo Kanduang Kabupaten Sijunjung Gus Manidar. Bupati Sijunjung dalam arahannya mengatakan pemerintah daerah Kabupaten Sijunjung menilai kegiatan ini sebagai momentum penting untuk mengangkat kembali peran strategis Bundo Kanduang sebagai tiang utama dalam keluarga dan masyarakat, sekaligus memperkuat identitas budaya Minangkabau di tengah arus modernisasi. Sesampainya di Balairung, acara dilanjutkan dengan makan bajamba bersama-sama. Demikian dari LPPL Radio Lansek Manih Sijunjung, Sumatera Barat, Yelmi Rustam melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk Yelmi Rusman, selamat bertugas kembali. Selanjutnya kita akan simak informasi dari Radio Giri Suara FM Wonogiri, Jawa Tengah, yang akan melaporkan informasi. Tim Seksi Kedokteran Kesehatan Polres Wonogiri diturunkan untuk memeriksa kesehatan para personel yang berjaga di pos Natal Tahun Baru dengan reporter Dias. Silakan informasinya. Baik, terima kasih. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Tim Seksi Kedokteran Kesehatan Polres Wonogiri diturunkan untuk memeriksa kesehatan para personel yang berjaga di pos Natal Tahun Baru. Tujuannya agar tidak ada yang sakit dan kondisinya tetap prima, agar tugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dapat diberikan secara maksimal. Kapolres Wonogiri AKBP Wahyu Sulistyo melalui Kasih Humas Polres Wonogiri AKP Anom Prabowo menyatakan upaya mengirimkan tim tersebut ke pos pengamanan dan pos pelayanan Nataru untuk memastikan kondisi kesehatan semua petugas dalam keadaan baik, yakni mereka yang tengah melakukan operasi Lilin Candi 2025, baik dari personel kepolisian, TNI, dan para pihak yang terlibat pelaksanaan operasi Lilin Candi 2025. Pemeriksaan meliputi pengecekan tekanan darah atau tensi, serta pemberian multivitamin guna menjaga stamina personel di lapangan tetap dalam kondisi fit. Kegiatan tersebut merupakan bentuk perhatian pimpinan terhadap kesehatan dan keselamatan personel yang bertugas. Disampaikan, pemeriksaan kesehatan penting untuk memastikan seluruh anggota yang terlibat operasi Lilin Candi 2025. Tujuannya agar mereka tetap dalam kondisi sehat dan prima, sehingga dapat memberikan pelayanan dan pengamanan terbaik kepada masyarakat secara maksimal. Ditambahkan Anom, dengan kondisi fisik yang terjaga, personel diharapkan mampu menjalankan tugas secara maksimal, profesional, dan humanis, utamanya selama melaksanakan rangkaian pengamanan Natal dan Tahun Baru 2025-2026 di wilayah Kabupaten Wonogiri. Demikian saya Dias dari LPPL Radio Giri Suara Wonogiri, Jawa Tengah, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Dias atas informasinya. Berita terakhir di sesi 1 akan kita dengarkan RKPD Denpasar Bali dengan informasi Wakil Wali Kota Denpasar dukung peran Bendega dalam ketahanan pangan di pemerintah Kota Denpasar. Bersama reporter Adiani, silakan informasinya. Selamat siang pendengar Berita Indonesia Live. Wakil Wali Kota Arya Wibawa dukung peran Bendega dalam ketahanan pangan di pemerintah Kota Denpasar. Wakil Wali Kota Denpasar IKD Agus Arya Wibawa mendukung peran Bendega atau nelayan yang ada di Kota Denpasar dalam memperkuat ketahanan pangan di Kota Denpasar. Hal tersebut disampaikan langsung saat menerima audiensi dari Sabah Upadesa Kota Denpasar di ruang tamu Wakil Wali Kota Denpasar pada Selasa 23 Desember lalu. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Upadesa Kota Denpasar, Dr. Andes Iwayan Butu Antara MSI, menuturkan bahwa Sabah Upadesa merupakan forum komunikasi yang bertugas untuk melakukan sinkronisasi, koordinasi, dan fasilitasi terhadap potensi serta dinamika sosial antara desa adat
desa kelurahan, subak, dan bendega atau nelayan di Kota Denpasar. Wakil Wali Kota Denpasar Aryo Wibowo menyatakan, Sabah Upadesa Kota Denpasar akan terus digerakkan guna membangun sinergitas lintas sektor antara pemangku kepentingan untuk mewujudkan kemajuan daerah setempat, terutama dalam mewujudkan pembangunan sosial, ekonomi, dan menjaga kerukunan umat di masyarakat, sehingga memberikan kemanfaatan optimal bagi kemajuan semua sektor secara beriringan. Wakil Wali Kota Denpasar juga berharap pada pengurus Upadesa Kota Denpasar bisa meningkatkan kinerja sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dalam melaksanakan aktivitas di Kota Denpasar. Loyalitas dan tanggung jawab dalam sebuah organisasi diharapkan menjadi hal yang paling utama guna mewujudkan Denpasar yang maju. Demikian berita hari ini. Saya Adiani dari LPPL Radio Publik Kota Denpasar melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Adiani, sampai berjumpa kembali. Baik pendengar, sesaat lagi kita akan mendengarkan perbincangan bersama narasumber pilihan kami di sesi Persada ID Talks yang akan memperbincangkan kondusivitas keamanan di Kota Tegal saat Nataru 2025. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Kita akan cek bagaimana kondusivitas keamanan jelang Nataru, dan saat ini saya sudah kedatangan tamu, ada Babinsa Tegal Sari, Koramil 01 Tegal Barat, Kodim 0712 Tegal. Ada Pak Muhammad Aswin Basyuni. Selamat pagi Pak Aswin. Selamat pagi Bu. Gimana, sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Oke, selalu semangat ini. Semangat terus. Semangat terus, walaupun sibuknya luar biasa. Amin. Pak Aswin, boleh disapa dulu pendengar kita yang saat ini sedang live juga di YouTube-nya. Sebagai monggo Pak. Ya, terima kasih. Salam sejahtera buat kita semuanya, khususnya untuk warga Tegal Sari yang selama ini kami bersama-sama untuk kegiatan di wilayah Kelurahan Tegal Sari, khususnya Kecamatan Tegal Barat. Ini sebelum saya tanya tentang kondusivitas keamanan, saya penasaran Pak, mumpung ketemu sama Babinsa, sebenarnya tugas Babinsa itu apa sih Pak? Tugas Babinsa itu membantu Komandan Ramil untuk di kewilayahan, untuk kegiatan-kegiatan yang ada di wilayah kita wajib melaporkan, dan kita wajib berkoordinasi untuk di wilayah juga. Memang ada beberapa hal yang istilahnya yang penting kita ada wajib lapor, dalam artian di dalamnya itu apapun kegiatannya di wilayah kita wajib melaporkan kepada pimpinan. Tapi kayaknya memang ini ya Pak, istilahnya di kegiatan apa saja pun terlibat begitu. Alhamdulillah, kalau khususnya saya dalam artian baik di kegiatan kemasyarakatan, kegiatan mungkin IPNU, kegiatan mungkin PBNU, kayak gitu, kegiatan haul, kegiatan apapun berbentuknya untuk kewilayahan di gereja maupun di Metavihara maupun di TTH di Klenteng, kegiatan mungkin itu semuanya lah Bu, kegiatan keagamaan semuanya ikut. Berarti sibuk banget ya Pak. Ya, masalah dominannya untuk Tegal Sari itu yang nggak ada pura aja Bu. Iya, jadi 6 agama dalam artian tambahnya kan ngujung itu 5 agama itu ada di Tegal Barat. Ini sekarang kita ngobrolin Natal dan Tahun Baru kan saat lagi kita sebagai hari raya umat Kristiani, dan Tahun Baru ini dirayakan oleh semuanya, semua warga masyarakat. Bagaimana Pak di kawasan Tegal Sari dan juga di Tegal Barat, kondusivitasnya bagaimana? Alhamdulillah, untuk selama dari tahun sebelumnya sampai sekarang kondusif. Kita selalu sinergi untuk semuanya, dari TNI Polri maupun aparat pemerintahan, baik dari rekan-rekan ormas, rekan-rekan dari LSM, itu kita sama-sama dalam artian kita sinergi untuk kegiatan kewilayahan biar kondusif, karena Tegal laka-laka. Betul, Tegal laka-laka. Nah ini, walaupun selama ini kondusif Pak, tapi tetap dong ada istilahnya apa ya, kewaspadaan itu tetap ada. Apalagi ini jelang Natal dan Tahun Baru kan mobilitas warga jadi meningkat begitu. Betul sekali Ibu. Jadi kami sebelumnya juga berkoordinasi dengan kewilayahan
kita ada 4 pilar. Dalam artian kalau di Kelurahan Tegalsari itu kami selalu berkoordinasi dengan Bapak Lurah Tegalsari, dengan Pak Babin Kamtibmas, dan Satgas Litmas. Untuk itu kita setiap Nataru, dalam artian malam Natal maupun Tahun Baru, kita selalu ada patroli, Bu. Dikala kita sempatkan, walaupun kita untuk TNI mungkin kegiatan pengamanan ke wilayah, tapi kita ada waktu untuk nanti bersama-sama kita patroli ke wilayah, khususnya di Tegalsari. Jadi alhamdulillah kita selama ini kondusif. Kita kerahkan semua linmas yang ada, termasuk tokoh masyarakat, tokoh pemudanya yang ada di wilayah yang mau ikut. Untuk itu kegiatan patroli di wilayah. Oke, ya mudah-mudahan kondusif selalu ya Pak ya. Sebelum kita tutup, closing statement dari Pak Aswin untuk masyarakat, tidak hanya untuk masyarakat Tegalsari saja, ini secara umum untuk selalu menjaga keamanan jelang Natal dan Tahun Baru, monggo Pak. Terima kasih waktu yang diberikan saya selaku Babinsa. Jadi kita menghimbau untuk seluruh warga Kota Tegal, kita saling jaga tertib lalu lintas di kalanya nanti menjelang Nataru. Dan tetap semangat, jangan lupa bahagia. Jangan lupa senyum terus. Yang penting semangat, 55 tercapai sudah. Semangat selalu Pak Aswin. Pak Aswin, terima kasih sudah hadir di sini. Persada ID Talk. Persada ID Talk. Pendengar radio host LPPL Radio Sebayu FM Tegal dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali. Berita Indonesia Live merangkum berita-berita teraktual dari berbagai penjuru tanah air yang dikemas, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Redaktur Pelaksana Berita Indonesia Live, Gagak Krimang Kabupaten Blora Jawa Tengah, Salsarena Kepulauan Mentawai Sumatera Barat, Suara Ngawi Jawa Timur, Gemabungo Kabupaten Bungo Jambi, Tuba Bakyu Streaming Radio Kabupaten Tulang Bawang Barat Lampung. Dan kontributor Berita Indonesia Live, Selawi FM Kabupaten Tegal Jawa Tengah, Lansek Mani FM Kabupaten Sijunjung Sumatera Barat, Abdi Persada FM Kabupaten Banjarbaru Kalimantan Selatan, Giri Suara FM Kabupaten Wonogiri Jawa Tengah, Radio Suara Hulantalu Provinsi Gorontalo, Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur, Tangerang Radio Kabupaten Tangerang Banten, Magetan Indah FM Kabupaten Magetan Jawa Timur, RPKD Kota Denpasar Bali, Raja Suara FM Kabupaten Tuban Jawa Timur, Mahardika FM Kota Blitar Jawa Timur, Pesona FM Kabupaten Wonosobo Jawa Tengah, Besemah FM Kota Pagaralam Sumatera Selatan, Tuntung Pandang FM Kabupaten Tanah Laut Kalimantan Selatan, Sawah Lunto FM Kota Sawah Lunto Sumatera Barat, Mataram FM Kabupaten Barito Utara Kalimantan Tengah, Gemilang FM Kabupaten Indragiri Hilir Riau, Gemaranik FM Kabupaten Musi Banyuasin Sumatera Selatan, Magelang FM Kota Magelang Jawa Tengah, Suara Daksinarga FM Kabupaten Gunung Kidul Daerah Istimewa Yogyakarta, RTFM Kabupaten Temanggung Jawa Tengah, Gemilang FM Kabupaten Magelang Jawa Tengah, Suara Banjar FM Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan, Langkiso FM Kabupaten Pesisir Selatan Sumatera Barat, Gema Sudirman FM Kabupaten Purbalingga Jawa Tengah, Suara Kota Mataram FM Kota Mataram Nusa Tenggara Barat, Mahardika FM Kabupaten Bondowoso Jawa Timur, Buana Asri FM Kabupaten Sragen Jawa Tengah, RPD Kutin FM Sanata Kutai Timur Kalimantan Timur, Suara Pacitan FM Kabupaten Pacitan Jawa Timur, Sonata FM Kota Bandung Jawa Barat, Irama FM Kabupaten Purworejo Jawa Tengah, Luhak dan Tuo FM Kabupaten Tanah Datar Sumatera Barat, Radio Suara Anjuk Ladang FM Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, Suara Tabalong FM Kabupaten Tabalong Kalimantan Selatan, Radio Suara Gresik Kabupaten Gresik Jawa Timur, Gema Saijaan Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan, Suara Kampar FM Kabupaten Kampario, Jateng Gayung Online Radio Provinsi Jawa Tengah,
Sergai FM Kabupaten Serdang Bedagai Sumatera Utara, Maros FM Kabupaten Maros Sulawesi Selatan, Kanjuruhan FM Kabupaten Malang Jawa Timur, Radio In FM Kabupaten Kebumen Jawa Tengah, Sebayu FM Kota Tegal Jawa Tengah, In Radio Provinsi Bangka Belitung, dan Persada FM Kabupaten Blitar Jawa Timur. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, dan edukatif. Persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar dimanapun Anda berada, Berita Indonesia Live akan segera masuk ke sesi kedua. Sesi kedua akan menyampaikan informasi dari Radio Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dan Radio Kabupaten Tangerang, Banten. Sesi pertama di sesi kedua dari Radio Suara Pasuruan FM Kabupaten Pasuruan Jawa Timur dengan informasi 620 pegawai honorer Pemkab Pasuruan menerima SK pengangkatan P3K paruh waktu. Bersama reporter Yoga Pratama, silakan informasinya. Selamat siang pendengar LPPL Indonesia. Sebanyak 620 pegawai honorarium Pemkab Pasuruan menerima surat keputusan pengangkatan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja P3K paruh waktu. Pantauan di lokasi, SK tersebut diserahkan langsung oleh Bupati Pasuruan, Mas Rusdi Sutejo, dalam apel pagi karyawan Pemkab Pasuruan di halaman kantor Bupati Pasuruan, Senin pagi 29 Desember 2025. Dalam sambutannya, Mas Rusdi mengucapkan selamat kepada para pegawai yang baru saja menerima SK. Sebagai abdi negara, seluruh pegawai Pemkab Pasuruan diminta Mas Rusdi untuk memiliki kinerja yang baik. Untuk para teman-teman P3K paruh waktu, saya ucapkan selamat kepada panjenengan semua dan terima kasih. Ini hanya alih status saja dari pegawai honorer yang selama ini panjenengan ban menjadi pegawai P3K paruh waktu. Mengacu peraturan dari pemerintah pusat, mau kita PNS, mau kita P3K, mau kita P3K paruh waktu, ataupun apapun itu, istilahnya yang jelas kita harus mempunyai kinerja yang baik sebagai bagian dari pemerintah Kabupaten Pasuruan. Usai apel digelar, ratusan P3K paruh waktu kemudian diarahkan menuju Goraji untuk segera bergantian menerima SK oleh panitia dari BKPSDM Kabupaten Pasuruan. Saya, Yoga Pratama, mengabarkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Yoga Pratama, sampai berjumpa kembali. Berita terakhir di sesi kedua dari Tangerang Radio Kabupaten Tangerang, Banten yang akan menyampaikan informasi. Bupati Tangerang dan Gubernur Jateng lepas funbike kolaborasi Gemilang dan Goes Desa Wisata. Dengan reporter Andre, silakan informasinya. Baik, terima kasih pendengar LPPL seluruh Indonesia. Bupati Tangerang dan Gubernur Banten lepas funbike kolaborasi Gemilang dan Goes Desa Wisata. Bupati Tangerang Muhammad Mesa Rashid bersama Gubernur Banten Andra Soni membuka dan melepas kegiatan funbike kolaborasi Gemilang dan Goes Desa Wisata yang digelar di SMK Negeri 5 Kabupaten Tangerang di Kecamatan Mau pada Minggu 28 Desember kemarin. Dalam sambutannya, Bupati Mesa Rashid menyampaikan apresiasi dan terima kasihnya kepada Gubernur Banten atas inisiasinya dalam menggelar kegiatan funbike yang diikuti ribuan peserta dari berbagai wilayah. Dia menegaskan komitmen pemerintah Kabupaten Tangerang untuk terus mendukung kegiatan olahraga masyarakat yang dikolaborasikan dengan pengembangan pariwisata desa. Salah satu contohnya adalah kegiatan funbike yang menjadi ajang kolaborasi antara pemerintah Provinsi Banten dan pemerintah Kabupaten Tangerang untuk mendorong gaya hidup sehat sekaligus menggerakkan ekonomi masyarakat, khususnya di kawasan desa wisata. Sementara itu, Gubernur Banten Andra Soni menekankan pentingnya olahraga sebagai bagian dari peningkatan kualitas sumber daya manusia. Menurutnya, selain pendidikan olahraga merupakan faktor penting dalam membentuk masyarakat yang sehat,
jasmani, dan rohani. Kegiatan funbike tersebut juga memiliki dampak positif terhadap pertumbuhan UMKM lokal karena mendorong perputaran ekonomi masyarakat di sekitar lokasi kegiatan. Pihaknya pun mengajak seluruh pihak untuk terus memperkuat kolaborasi dan membangun daerah, seraya menegaskan bahwa dengan kerja bersama dan konsistensi tujuan pembangunan akan tercapai dan berdampak langsung kepada masyarakat. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Saya Andri dari Tangerang Radio untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk reporter Andri, selamat bertugas kembali. Baik pendengar, segera kita akan mendengarkan bersama laporan khusus dari Dapur Redaksi Berita Indonesia Live yang akan menyampaikan informasi. Jelang tahun baru, pemerintah pastikan stok dan harga beras aman. Informasi selengkapnya akan disampaikan Aan Kasyanto. Bung Aan, silakan informasinya. Pendengar Republik Indonesia, Direktur Utama Perumbulok Ahmad Rizal Ramdhani memastikan harga beras medium dan premium dalam kondisi aman sesuai dengan harga eceran tertinggi atau HET yang ditetapkan oleh pemerintah menjelang momen tahun baru 2026. Ahmad menambahkan bahwa harga beras program stabilitas pasokan dan harga pangan atau SPAP juga terpantau stabil di angka Rp12.500 per kilogram atau Rp62.500 per kemasan 5 kg. Selain beras, Bulog juga mempertemukan harga komoditas pangan lainnya. Minyak goreng dijual sesuai ketentuan sebesar Rp12.700 per liter, gula pasir Rp17.500 per kilogram, dan telur ayam sekitar Rp30.000 per kilogram. Secara umum, harga-harganya cukup stabil dan terkendali. Dia juga menyebutkan bahwa stok beras nasional hingga saat ini mencapai sekitar 3,56 juta ton, sementara stok beras di Jawa Barat berada di kisaran 540.000 ton. Dengan ketersediaan tersebut, ia memastikan bahwa masyarakat tidak perlu khawatir terhadap pasokan beras. Ia juga mengimbau para pedagang beras agar melaporkan apabila memperoleh pasokan dengan harga yang tidak wajar kepada Direktorat Kriminal Khusus Polda untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan. Laporan khusus redaksi Aan Kasyanto untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Bung Aan Kasyanto dari redaksi Berita Indonesia Live. Pendengar radio host LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal dalam Berita Indonesia Live yang disiarkan serentak oleh Lembaga Penyiaran Publik Lokal, anggota Persatuan Radio dan TV Daerah seluruh Indonesia yang tergabung dalam Indonesia Persada ID akan segera kembali. Anda tengah menyimak Berita Indonesia Live, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Pendengar, sesi ketiga Berita Indonesia Live akan menyampaikan informasi dari Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur, Radio Abdi Persada FM, Banjarbaru Kalimantan Selatan, dan Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Sesi ketiga dibuka dari Radio Magetan Indah FM Kabupaten Magetan, Jawa Timur yang akan menyampaikan informasi. 11 Sekolah Magetan raih penghargaan Sekolah Adiwiyata. Dengan reporter Wina. Silahkan informasinya. Terima kasih, selamat siang pendengar LPPL di seluruh Indonesia. Bertempat di Gedung Geraha Wisata Dinas Pariwisata Provinsi Jawa Timur dalam acara Jatim Environment Community Awards dilaksanakan penyerahan penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi Pelestari Fungsi Lingkungan Hidup atau PFLH Eko Pesantren dan Proklim Provinsi Jawa Timur tahun 2025. Kabupaten Magetan berhasil meraih penghargaan Sekolah Adiwiyata Provinsi sejumlah 11 sekolah, yaitu SMP 1 Mauspati, SMPN 1 Panean, Min 5 Panean, SMPN 2 Magetan, SDN Tingin Agung, SMPN 2 Panean, Min 6 Magetan, Min 2 Magetan, SMAN 1 Barat,
SMPN 1 Karangrejo, SMAN 1 Magetan. Dan penghargaan Eko Pesantren diserahkan kepada Pondok Pesantren Ar-Rahman dan juga Pondok Pesantren Baitul Quran Al-Jahrau. Penghargaan PFLH diberikan kepada Saudara Santoso dengan alamat Desa Purworejo, Kecamatan Nguntoronadi, dan juga penghargaan Proklim diserahkan kepada RW 1 Desa Balikondo, Kecamatan Ngariboyo, Magetan. Pendengar, penghargaan ini merupakan bentuk apresiasi atas komitmen dan peran aktif sekolah, pesantren, serta masyarakat dalam mewujudkan budaya peduli lingkungan dan mengembangkan praktek ramah lingkungan. Semoga capaian ini menjadi inspirasi untuk terus menjaga dan melestarikan lingkungan hidup secara berkelanjutan. Demikian informasi dari LPPL Radio Magetan Indah FM Magetan, Jawa Timur. Wina melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk reporter Wina atas informasinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan informasi dari Radio Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan yang akan menyampaikan informasi 5 juta jemaah diperkirakan menghadiri momen 5 Rajab 1447 Hijriah di Sekumpul, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan dengan reporter Budi Rahman. Silakan informasinya. Baik pendengar LPPL seluruh Indonesia, dari Kalimantan Selatan dapat kami laporkan, jumlah jemaah yang menghadiri momen 5 Rajab Sekumpul 1447 Hijriah di kawasan Martapura, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, diperkirakan mencapai hampir 5 juta orang. Hal itu disampaikan Kapolres Banjar, AKBP Fadli, usai melakukan pemantauan langsung pelaksanaan momen 5 Rajab di Sekumpul Martapura pada Minggu malam 28 Desember 2025. Kapolres mengatakan estimasi jumlah jemaah diperoleh dari pemantauan sinyal seluler yang terdeteksi di wilayah Martapura dan sekitarnya. Data tersebut dihimpun dari berbagai operator telekomunikasi yang mencatat pergerakan dan kepadatan penggunaan jaringan selama pelaksanaan kegiatan keagamaan berlangsung. Dari hasil pemantauan tersebut, jumlah jemaah yang hadir diperkirakan mencapai sekitar 4,95 juta jiwa. Angka ini menunjukkan lonjakan kehadiran jamaah dibandingkan momen 5 Rajab 1446 Hijriah yang digelar pada Januari lalu. Ia menambahkan pelaksanaan momen 5 Rajab tahun ini berlangsung dengan tertib dan kondusif. Meskipun dihadiri jutaan jamaah dari berbagai daerah di Kalimantan Selatan maupun luar provinsi, sejak beberapa hari sebelum puncak acara, arus kedatangan jamaah sudah mulai meningkat, baik melalui jalur darat maupun sungai. Untuk mendukung kelancaran kegiatan, aparat kepolisian bersama TNI, pemerintah daerah, relawan, serta instansi terkait lainnya telah melakukan pengamanan dan pengaturan lalu lintas di sejumlah titik rawan kepadatan. Rekayasa lalu lintas, penutupan jalan, serta pengalihan arus diberlakukan demi menjaga keselamatan dan kenyamanan jamaah. Dengan meningkatnya jumlah jemaah tahun ini, momen 5 Rajab Sekumpul kembali menjadi salah satu kegiatan keagamaan terbesar di Kalimantan Selatan dan menunjukkan tingginya antusiasme masyarakat dalam mengikuti peringatan Haul Ulama Besar Guru Sekumpul di Martapura. Demikian yang dapat saya laporkan, saya Budi Rahman dari LPPL Abdi Persada FM Banjarbaru, Kalimantan Selatan, melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih untuk reporter Budi Rahman atas informasinya. Dan sesi ketiga akan ditutup dengan informasi dari Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah yang akan menyampaikan informasi malam tahun baru di Kabupaten Tegal dipastikan tidak ada pesta kembang api dan petasan. Dengan reporter Aldo Herlambang. Silahkan informasinya. Pendengar LPPL Indonesia, Bupati Tegal, Ishak Maulana Rohman menekankan pada malam pergantian tahun baru 2026 tidak ada pesta kembang api maupun petasan. Hal itu dikatakan oleh Bupati Tegal menindaklanjuti himbauan dari Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengenai tidak ada pelaksanaan pesta kembang api pada malam pergantian tahun 2026. Bupati Tegal menegaskan Pemkab Tegal tidak menggelar pesta kembang api maupun petasan dan sejenisnya. Dan masyarakat dihimbau tetap menjaga kondusivitas saat malam pergantian tahun baru. Tidak menyelenggarakan pesta perayaan yang berlebihan, apalagi sampai mengganggu ketertiban umum. Serta tidak meninggalkan rumah begitu saja, melainkan harus dipastikan aman terlebih dahulu. Mengingat biasanya musim libur panjang banyak tindakan kriminal, sehingga harus diantisipasi. Demikian saya Aldo Herlambang dari LPPL Radio Slawi FM Kabupaten Tegal, Jawa Tengah melaporkan untuk Berita Indonesia Live. Terima kasih Aldo Herlambang atas informasinya.
Baik pendengar, demikian rangkaian informasi dari Berita Indonesia Live, edisi Senin 29 Desember 2025. Saya Indi Lasmi dari LPPL Radio Sebayu FM Kota Tegal, mengucapkan terima kasih. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru saja Anda ikuti Berita Indonesia Live, disiarkan serentak oleh jejaring radio publik daerah seluruh Indonesia, Lembaga Penyiaran Publik Lokal, LPPL Indonesia, anggota Indonesia Persada ID. Berita Indonesia Live, lugas, inspiratif, variatif, edukatif, persembahan Persatuan Radio TV Publik Daerah seluruh Indonesia, Indonesia Persada ID, untuk menyiarkan baik. Sebayu FM